Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Saudaraku yang kucintai karena Allah, kita lanjutkan membaca risalah Kutitip Lukisan Hati ini untukmu. Kita sampai di risalah Akhirat adalah kampung keabadian. Akhirat adalah kampung keabadian. Saudaraku yang kucintai karena Allah, semoga Allah mencintaiku dan mencintaimu. Setelah engkau mengetahui jalan terbaik bagimu, pahami dan ingatlah selalu bahwa jalan itu penuh dengan kerikil, bebatuan, onak, rintangan dan ujian. Namun meskipun begitu, sungguh para nabi dan orang-orang soleh yang menapaki jalan tersebut sangatlah berbahagia. Dan yang mereka rasakan adalah manis dan nikmat, meskipun bagaikan menggenggam bara api. Menggenggam bara api, bara api yang panas yang harus engkau genggam erat, meskipun tanganmu terbakar dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun di balik itu Allah sediakan balasan yang indah, balasan yang setimpal, bahkan lebih berlipat ganda dan tak ternilai dibandingkan dengan dunia fana ini. Namun dunia ini hakikatnya seperti apakah? Dunia ini di sisi Allah Azza wa Jal, banyak sekali Allah sebutkan sifat dunia ini yang Allah ciptakan. Misalnya Allah Rabbul Alamin Azza wa Jal berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Allah mensifati dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, juga perhiasan. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Bermegah-megahan di antara kalian itu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Ini dunia yang Allah sifati. Kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, lalu hancur. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan juga ada ampunan dari Allah serta keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah Azza wa Jalla mensifati dunia ini dengan kesenangan yang menipu. Kesenangan yang kita dapatkan di dunia hakikatnya adalah kesenangan yang mengandung unsur kepayahan, kelelahan. Kita misalnya rekreasi, kita senang, tapi di sisi lain kita merasakan penatnya, harus antri mengumpulkan biaya, uang, kemudian membekali diri supaya tidak lapar di tempat wisata, kemudian harus berjubel, antri ketika beli tiket dan sebagainya. Pulang pun harus susah payah. Ini adalah dunia, dan itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan. Sedangkan Dialah yang menciptakan dunia ini. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'."
Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, kata Allah, adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Di antara yang tanaman-tanaman itu ada yang dimakan manusia, binatang ternak, hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, serta pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti bisa menguasai dunia itu berupa tanaman-tanaman itu. Ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasida. Kemudian tiba-tiba datanglah kepada mereka, kepada tanaman-tanaman tersebut azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu bagaikan tanaman yang sudah disabit, dibabat, dipanen. Ka'allam taghna bil ams. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, sangat cepat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang bisa difahami oleh orang-orang yang berfikir. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita sampai tertipu dengan dunia ini. Dan ini kami sampaikan dunia itu seperti apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa kama yad'u ahadukum isba'ahu fil yam." Demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat hanyalah semisal seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya ke lautan. Mencelupkan jarinya ke lautan, summa yarfa'uha falyamdur bima yarji'. Lantas lihatlah apa yang ada yang tersisa dari jarinya tersebut. Jadi akhirat itu bagaikan lautan, dunia itu adalah seperti air yang ada di jari kita setelah kita mencelupkan jari kita ke lautan. Sangat sedikit sekali. Sedangkan Allah mempersiapkan akhirat itu begitu besar. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masaqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalaulah dunia itu di sisi Allah sebanding nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, satu helai saja, niscaya tidak akan dia beri itu seteguk air pun kepada orang kafir. Jadi tentunya tidak ada orang yang mengumpulkan harta berupa sayap nyamuk. Ini satu sayap nyamuk. Maka dunia, kata Nabi SAW, lebih rendah daripada itu. Jabir bin Abdullah As-Salimi Al-Ansari, semoga Allah meridai keduanya, beliau pernah berkisah bahwasanya Rasulullah SAW pernah berjalan melewati pasar, sementara orang yang berada di dekat beliau mengikuti beliau. Lalu beliau melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil, cacat. Bangkai anak kambing yang cacat. Kemudian beliau memegang telinga anak kambing cacat itu, bangkai itu, lantas beliau berkata, "Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin?" Siapa di antara kalian yang membeli anak kambing bangkai cacat ini seharga 1 dirham, 1 perak, 1 koin perak? Faqalu, maka para sahabat yang mengitari Nabi SAW menjawab, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih." Tidaklah kami tertarik kepadanya ya Rasulullah sedikit pun. Apa yang bisa kami perbuat dengannya?
Apa yang bisa kami ambil manfaat dari bangkai anak kambing yang cacat itu? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, atuhibbuna annahu lakum? Apa kalian mau jika ini diberikan kepada kalian, punya kalian? Maka mereka menjawab, wallah, demi Allah ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asaqu fa kaifa huwa mayyit. Sahabat, manusia biasa, dengan polosnya mereka mengatakan, kalaulah anak kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat karena telinganya kecil. Apalagi ia telah mati berupa bangkai. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa wallahi lad dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini bagi kalian. Jadi ini adalah pensifatan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dunia ini, dunia yang kita tempat tinggal ini, yang kita cari nafkah di dalamnya, kita beribadah, ya, kita hidup, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul sangat sayang kepada kita, ya. Dan beliau telah memperingatkan agar kita pertengahan, sederhana, ya, dalam urusan dunia. Dan memperingatkan kita juga dari bahaya lalai, sibuk dalam menikmati dunia ini. Kata Nabi SAW, inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis lagi menggiurkan. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Lantas Allah menjadikan kalian berkuasa atas dunia ini, bumi ini, untuk melihat apa yang akan kalian lakukan terhadap dunia ini. Sedangkan Allah Maha tahu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka waspadalah, berhati-hatilah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah terkait tentang wanita, terkait dengan wanita, urusan wanita. Khawatir Rasulullah SAW fitnah yang menimpa Bani Israel dulu menimpa umatnya. Ini adalah bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita dengan memperingatkan. Dan peringatan ini tentunya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dengan mengingat kembali tujuan hidup kita di dunia, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan membantu seseorang untuk tidak terbuai dengan hingar-bingar dunia. Karena apabila seorang lalai atau lemah dari mengingat tujuan hidup dia di sini, maka akan membuatnya rakus dan tamak akan harta dunia. Dia akan terus mengumpulkan, sehingga dia lalai dari mengumpulkan bekal menuju akhirat, yang berakhir dengan diperbudak justru seorang itu oleh dunia, dan dia pun lupa akan kehidupan hakikat, yaitu akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan abadi di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dan tentang bahaya rakus dan tamak akan dunia. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin fa afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi. Nabi SAW mengatakan, tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepas pada satu kambing, maka masih lebih merusak orang yang rakus pada harta dan ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Ini sabda Nabi SAW, peringatan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Dan beliau SAW juga mengatakan, iyyakum wasyuhha, berhati-hatilah kalian terhadap rakus. Syuhha, kikir, ya, derajat yang sangat parah. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena syuhha, karena kikir itu, rakus kikir itu, ya,
telah membinasakan umat sebelum kalian. Amarahum bidzulmi fadzalamu. Dia memerintahkan mereka supaya zalim, maka mereka pun berbuat zalim. Wa amarahum bil qati'ah faqata'u. Dia memerintahkan untuk memutus tali silaturahim, maka mereka pun memutus tali silaturahim. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Syuha memerintahkan mereka untuk melakukan dosa, ya. Maka mereka pun melakukan dosa. Wa iyyakum wadzulma, maka hati-hatilah kalian dari berbuat zalim. Fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa iyyakum wal fuhsya, dan berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan keji, fahish. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahhush. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan keji dan berperilaku keji. Ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggugah kita agar kita tahu bahwasanya dunia itu sangat berbahaya, penuh dengan ujian, agar kita waspada. Dan telah menjadi sunnatullah bahwa ujian umat Islam ini adalah harta. Dan Allah Azza wa Jalla jadikan umat ini mencintai harta dunia. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkan, berupa wanita, anak, harta, ya, yang banyak jenisnya, entah itu emas, perak, wal khail musawwama, wal an'ami wal hars. Ya, dari kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Ini zaman dulu, ketika ini turun, belum ada mobil. Ya, seandainya di sana ada mobil, niscaya Allah akan sebut itu. Dan ini sudah terjadi. Orang punya mobil, ya, ingin mobil yang baru, yang lebih teknologinya lebih bagus. Ya. Dan terus. Dzalika mata'ul hayati dunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesenangan hidup di dunia. Ya, kita bisa bersenang-senang dengan istri kita. Kita bisa bersenang-senang dengan anak-anak kita, ya, dengan harta, kuda, kendaraan kita, ya, binatang ataupun ladang kita. Dan itulah kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan kita cinta dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan jangan sampai itu menjadikan kita lalai dari akhirat, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian. Dan ujian yang ditimpakan kepada umatku adalah perkara harta. Namun, saudaraku, semoga Allah memberikan kita hidayah melalui utusannya dengan syariatnya memberikan solusi dari penyakit tamak dan rakus ini yang sangat berbahaya. Yang lebih berbahaya daripada serigala yang lapar yang dilepaskan ya, untuk menyerang seekor kambing. Lebih-lebih ketika krisis ekonomi, semisal ya, resesi ini atau pandemi ini. Nabi SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruzqtum kama yurzaqut thair. Niscaya Allah akan beri kalian rezeki seperti Allah telah memberi rezeki kepada burung. Taglu khimasan wa taruhu bitana. Ya, burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore dalam keadaan kenyang yang sangat penuh. Ya, obatnya dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Usaha, doa, ya, dan bersandarkan, ya, menyandarkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ya, solusi yang ditawarkan oleh syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
supaya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW yang di akhir ini yang akan dibangkitkan kiamat menimpa kita, ya, apakah kita merasakannya atau tidak, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan mukmin sehingga kita tidak berjumpa dengan hari kiamat. Itu menimpa kita, yaitu rakus, tamak, ya, terhadap dunia, lalai dari akhirat, kita tersibuk berangan-angan panjang sehingga kita lupa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini yang dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.